Oke. Baik, ini ada pertanyaan ya. Jadi, Bu, untuk dokumen skripsi, apakah tanda tangan dari dosen pembimbing, dosen penguji, dan penulis menggunakan tanda tangan digital atau basah? Dan apakah tanda tangan tersebut sudah harus terisi saat mengikuti ujian hasil atau nanti setelahnya? Oke, ini berarti berkaitan pada mungkin halaman pengesahan, halaman pernyataan originalitas gitu ya. Oke, itu. Jadi nanti akan kita bahas ya tentang persyaratan atau dokumen-dokumen yang perlu dipenuhin untuk ujian proposal dan ujian hasil. Bentar. Ini ada yang request bahas persyaratan ujian hasil. Ini sebenarnya sudah kita bahas ya di pertemuan ke-9 kemarin. Em, jadi setelah diinformasikan oleh Prodi bahwa pengumpulan atau pendaftaran ujian proposal dan ujian hasil itu dimajukan, kita langsung bahas ya eh, persyaratan ujian proposal, persyaratan ujian hasil ya. Tapi mungkin ada beberapa teman yang terlewat. Oke, kita bisa bahas lagi. Ya. Oke, sudah terlihat teman-teman Sudah, Bu. PowerPoint-nya ya. Bahwa Sudah. jadwal ujian sidang yang perlu kita pahami di bulan Mei ini aja ya. Saya nggak menjelaskan di Juni dan Juli, nanti itu nanti saja gitu kan. Tapi di bulan Mei ini yang paling dekat adalah bahwa di tanggal 22 sampai 26 ini nanti sudah dimulai dibuka pendaftaran ujian TA ya, mau yang ujian proposal ataupun yang ujian hasil. Nah, segera teman-teman menghubungi dosen pembimbing masing-masing untuk berdiskusi ya, terus mungkin ada revisi dari naskah atau progres kalian. Nah, sukanya nih di pekan-pekan ini itu dosen pembimbing sudah pada padat ya. Hari ini aja saya sudah kena serangan mahasiswa TA ya. Jadi agak agak mabuk juga ini gitu kan. Nah, teman-teman mungkin yang merasakan mabuk darat, laut, dan udara, jangan lupa minum antimo dulu ya, biar nggak mabuk gitu. Karena dosen hari ini apa namanya udah mulai dikasih serangan sama mahasiswanya. Nah, ini juga teman-teman, jadi serangan yang sebenarnya saya alamin adalah nggak hanya dari mahasiswa bimbingan, tapi mahasiswa yang saya uji. Karena mahasiswa yang saya uji itu baru mengumpulkan revisi proposal, baru minta tanda tangan gitu kan, serasa ditodong gitu. Nah, padahal sebenarnya untuk revisi ujian proposal itu sudah diingatkan ya bahwa kumpulkan udah dari berapa pekan yang lalu gitu kan supaya apa deket-deket ujian ini nggak pada nodong dosennya karena dosennya pasti fokusnya ke anak bimbingannya dulu. Nah, saya nggak tahu nih ada nggak ya di TI itu seperti itu yang tiba-tiba datang dengan revisi proposal. Oke. Atau yang persetujuan, surat persetujuan revisi proposalnya belum dapat tanda tangan, ada nggak di sini? Mungkin bisa raise hand. Apakah sudah aman semua surat persetujuan revisi? Oke, nggak ada yang raise hand, saya anggapnya aman ya. Tapi untuk nanti kalau misalnya memang nggak direspon oleh pengujinya, ya udah silahkan ditanggung sendiri ya. Oke, ini apa namanya untuk tanggalnya. Kemudian persyaratan ujian proposal untuk teman-teman yang proposal ini ada syarat ujiannya bukti sudah melakukan bimbingan TA.
Ya, ini dibuktikan dengan mengisi log bimbingan minimal 3 kali dan sudah disetujui oleh dosen pembimbing, gitu. Nah, kemudian ada juga dokumen proposal ya, tugas akhir. Ini yang terdiri dari cover, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1, bab 2, bab 3, daftar referensi. Ya, sesuai template TA. Gitu. Ya, diperhatikan yang mau ujian proposal. Kemudian sudah melakukan pengisian form pendaftaran ujian proposal TA. Nah, ini form tugas akhir ini biasanya di-share oleh Mbak Faras ya. Saya nggak tahu di grup itu ada nggak ya formnya gitu kan. Tapi saya rasa belum sih. Cuma saya nggak tahu ya. Saya nggak apa namanya nggak buka Japriannya tadi. Nggak buka chat yang di-share tadi ya. Cuma hari ini ada yang menanyakan, Bu, ini form tugas akhirnya belum dibuka ya, gitu. Padahal kan tanggal 26 pendaftaran pendaftaran ujian sudah ditutup gitu. Dan saya hanya respon, lah dibuka aja belum, mana bisa ditutup gitu kan. Nah, form ini nanti akan dibuka oleh Mbak Faras pada tanggal 22 sampai tanggal 26. Ya, mungkin teman-teman yang mau apa namanya menginputkan sekarang ya belum dibuka, sisanya aja juga belum dibuka ya. Gitu. Jadi fokuskan aja untuk revisi dan mengisi log bimbingan, kemudian konfirmasi ke dosen pembimbing bahwa minta di ACC gitu. Kemudian yang terakhir syarat ujiannya itu em, syarat persetujuan dosen pembimbing ya atau peng-ACC-an bahwa teman-teman sudah bisa mengikuti ujian proposal gitu. Template-nya sudah ada di sini ya, jadi tinggal diunduh aja. Kemudian di sini juga syarat ujiannya adalah ketika kalian minta ACC di surat persetujuan ujian proposal itu minimal plagiasinya adalah 35% ya untuk yang proposal. Nah, ketika kalian cek plagiasi itu kan di desitanya masih nggak bisa nih. Masih nggak bisa ya teman-teman, jadi nggak diarahkan ke Desita, tapi diarahkannya ke Mulfu atau ke Turnitin ya. Jadi kalau misalnya kalian mau cek, cek aja semua naskahnya dan waktu eh, apa namanya pengunduhan gitu kan, di-exclude yang bibliografiknya begitu ya. Oke, untuk yang proposal paling enggak 35% minimal. Oke, sampai sini ada pertanyaan silahkan. Ya, Aji, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, mau tanya Bu, ini untuk yang revisi remedi kemarin yang proposal, ini belum diisi Bu nilainya sama pembimbing itu gimana ya Bu? Sorry, kamu sudah melakukan revisi, berarti nilainya di bawah 70, iya. Iya, Sudah melakukan revisi. sudah, Tapi di siskanya belum diupdate. belum, Ah, udah. itu konfirmasi ke penguji, Baik ya. Bu, Karena yang memberikan nilai di siska itu penguji, ya. udah 2 kali ditanyain, dilihat doang Bu. Tapi sampai sekarang belum direspon, belum diganti. Belum, Oh, gitu ya. dari Sorry. dari sebelum Lebaran, Hmm, perbaikannya udah selesai. tapi kamu sudah dapat tanda tangan surat persetujuan revisi? Sudah, Iya, nanti tolong dikonfirmasi ya ke bapaknya ya, baik Bu. ya. Paling enggak besok lah ya, suruh Iya Bu. untuk mengganti di siskanya. Karena di prodi nggak bisa. Yang ganti di siska sih harusnya sih dosen penguji. Tapi kalau misalnya memang sampai di tanggal 22 belum, kamu bisa menghubungin Mbak Faras kali ya, gitu. Baik Bu, terima Ah, kasih ah. Bu. Ya. Oke, cukup. Ya, sebentar. Ini pertanyaan saya mau ini dulu.
Oke, izin. Oh, ini nanti ya kita bahas, request, bahas atau review. Oke. Pertanyaan saya sekarang adalah, saya akan ujian hasil. Persyaratannya udah siap, tapi ada keraguan saya soal log bimbingan, karena log bimbingan saya saat proposal itu belum diverifikasi. Saya ujian proposal tahun kemarin. Oke, bisa dapat nilai. Berarti, oke, diraukan aja. Berarti yang proposal semester lalu ya. Log bimbingan sudah diisi dan sudah diverifikasi di ujian hasil sudah 10 termasuk bab. Oke, oke. Apakah aman? Iya, insya Allah sudah aman sih. Oke, ya. Sudah aman. Kecuali nanti kalau siapa ini? Dari Irfan ya. Iya Ah, saya Bu. insya Allah sih sudah aman ya Irfan. Kecuali nanti kalau kita udah daftar ujian hasil, kemudian ada informasi dari Mbak Faras, siapa-siapa aja yang belum divalidasi itu baru kamu kamu cek kurangnya di mana, ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Yang penting yang sekarang insya Allah udah selesai. Pokoknya udah di ACC ya. Iya Bu, udah dapat nilai juga. Sorry, bukan. Log Eh, bimbingannya yang sekarang, yang mau ke ujian oh, hasil. udah Bu, udah ngisi 10 itu ya Bu. Mm-mm, 8 udah di verifikasi Bu. mm-mm, ya, Dari oke. itu 8 juga dari bab 1 Bu sampai Ah, selesai. mending gitu. Jadi meskipun dari prodi mungkin minimal untuk ujian hasil 3 ya, tapi kalau di sini saya sarankan adalah kalian mengisinya mulai dari progres waktu proposal. Jadi dikopas gitu loh ya, istilahnya. Diinputkan kembali gitu supaya aman ya. Karena waktu nanti sidang akhir TA itu minimal 6 ya. Oke. Cukup jelas ya, Irfan. Iya Bu, terima kasih Bu Oke. jawabannya Bu. Nah. Sebentar, Rohimin. Bentar. Bu, kemarin saat ujian proposal saya ada komentar belum ada instrumen pengujian dan prosedurnya. Saya sudah buat tabel dan isinya apa aja, tapi kemarin dari dosen pembimbing itu ada masukan kwitansi bisnis itu otomatis, sedangkan di saya di perencanaannya itu manual Bu, di tabelnya juga begitu. Maksudnya itu bagaimana di tabel instrumen pengujiannya tetap dirubah sebagai masukan dosen pembimbing ya Bu? Sebentar, sebentar. Belum ada instrumen pengujian dan prosedur. Terus udah eh, buat tabel, yang tabelnya isinya apa aja. Oke, tapi kemarin dari dosen pembimbing ada masukan kwitansi siswa itu otomatis, sedangkan di saya di perencanaannya itu manual Bu, di tabelnya juga begitu. Oke. Hmm, di tabel instrumen pengujiannya tetap dirubah sebagai sesuai masukan dosen pembimbing ya, Bu. Oke. Rohimin, mungkin ini saya bisa sampaikan bahwa bisa diikutin dosen pembimbingnya ya, Rohimin ya. Baik, Bu. Eh, Kayaknya eh. tetap dimasukkan ya, Bu, yang terbaru. Heeh, gitu. Jadi gini, meskipun di proposal itu kan bab 1, 2, 3, itu kan sudah dinilai, kamu sudah melakukan revisi, tapi kalau misalnya kamu mengerjakan bab 4 dan 5, itu juga masih butuh penyesuaian di bab 1, 2, dan 3. Jadi semua itu serba masih bisa direvisi. Sampai judul pun masih bisa ditambahkan, dikurangi. Begitu, ya. Jadi belum ada yang paten. Kalau misalnya ditanya gini, kapan Bu nggak ada revisinya? Ya kalau kamu sudah apa namanya mau daftar yudisium, udah itu nggak ada revisi gitu kan. Kalau sidang TA ya masih ada revisi, setelah sidang TA juga masih ada revisi kan begitu ya. Jadi menurut saya ini kamu sesuaikan dengan hasil diskusi kamu dengan dosen pembimbing gitu. Nah, menurut saya sih amannya ya ikutin aja dosen pembimbingnya ya. Baik, Bu. Oke. Kalau misalnya Bu nanti saya nggak paham dengan dosen pembimbingnya, ya nggak apa-apa di ditanyain lagi aja karena kayaknya dosen pembimbing Pak Lukman ya, Pak Lukman orangnya ini sih, maksudnya telaten gitu loh, ya. Oke, cukup, Rohimin. Cukup, Bu. Oke, oke. Kelas kalau ikut kelas bebas ya, terserah. Yang penting di satu
1 pekan itu ya. Terus Bu, saya belum dapat tanda tangan dari dosen penguji buat surat revisi proposal. Nah ini Wahyu nih, kamu kapan ngasih revisi proposalnya Wahyu? Ya, jadi Iya kalau, Bu, nah kamu kapan ngasih revisi proposalnya? baru tadi pagi sih Bu. Ya udah ya, berarti ini salah satu pelaku ya. Ya udah, resiko tunggu aja. Gitu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Soalnya tadi ada 4 mahasiswa yang baru kirim aja sudah saya cuekin gitu kan. Dan saya pasti fokusnya ke anak bimbingan saya. Anak bimbingan saya juga belum kepegang semua gitu. Jadi ya udah, resikonya ditanggung sendiri ya Wahyu ya. Iya Bu, nanti coba dihubungin lagi dokternya deh, dosennya. Ya, Ya, paling enggak kamu perkirakan aja hari Jumat lah gitu, hari iya Bu, Jumat ya. iya ya Bu. Bisa enggak? Karena kalau Sabtu Minggu saya nggak tahu ya Pak. Paling hari Jumat, nanti hari Minggu, maksimal di hari Senin ya. Oh Iya iya, Bu. Gimana? kamu sih udah saya ingetin dari habis ujian proposal sampai sekarang bandel. Iya, terlalu fokus ke webnya Bu. Oh iya, pertanyaan besar. Oh iya. Oh iya, iya Bu. Ya, karena Iya. kenapa ya teman-teman yang lain, kenapa untuk revisi ujian proposal itu saya pasti keluar-keluarnya mulai dari setelah ujian proposal kalian dapat rubrik sudah saya reminder kan gitu, karena ya kejadian kayak gini dan pasti udah mendekati hari pengumpulan, pada dosen-dosen pada kena serangan, udah pada ya udah nanti aja dulu kan ini yang lebih urgent anak-anak bimbingannya kayak gitu. Makanya kenapa dulu segera lakukan revisi, tanda tangan gitu ya. Kalau sudah dapat revisi dan tanda tangan udah tenang gitu loh. Jadi tinggal menginputkan persyaratan aja dan kalian fokus ke revisi dan pengasesian dengan dosen pembimbing gitu. Jadi nggak ngobrak abrik gitu ya, apa namanya, dosen penguji lagi gitu. Tapi ya udah ya, gimana lagi dong ya, jadi ditunggu aja. Oke, semoga dosennya baik sih gitu. Terus ada waktu untuk cek revisi Wahyu ya dan dapat tanda tangannya segera gitu. Eh, Oke, bentar. Bu, cek plagiasi itu semua ya, termasuk cover atau iya. Eh atau include daftar isi. Daftar isi masih include, yang exclude itu daftar pustaka. Ya. Coba nanti saya jelaskan sambil kita bahas ke persyaratan ujian hasil. Oke. Pertanyaan Hafiz ya, untuk ganti judul ataupun yang lainnya ya, mau ditambahkan titik 2, mau ditambahkan sorry, 2 kata atau berapapun, itu baru nanti ya kalau siskanya sudah dibuka. Dan itu diganti sendiri. Nah, nggak apa-apa Bu, kalau misalnya di proposal, kemudian ujian hasil nanti ada beda judul, nggak apa-apa, ya namanya proses revisi ya. Jadi tetap disesuaikan. Ya, jadi nanti ujian hasilnya disesuaikan dengan judul baru, TA-nya sudah pasti harus dengan judul baru. Gitu, ya. Kemudian Bu, izin bertanya, untuk edit judul itu langsung edit di halaman ujian hasilnya Bu? Iya, disiksa ya. Tapi kayaknya hari ini belum karena masih dibukanya di tanggal 22. Gitu. Jadi waktu kalian menginput persyaratan proposal gitu kan, nah sesuaikan itu judulnya ya, diedit sendiri. Oke, Bu, kalau proposalnya di bawah 70, rubriknya diupload ke syarat ujian hasil itu nilainya di bawah 70. Enggak, rubrik penilaian terbaru ya. Buat teman-teman yang nilainya di bawah 70 dan sudah melakukan revisi, sepertinya dosen penguji itu akan mengirimkan rubrik penilaian terbaru gitu. Ya, yang mungkin nilainya 80, 85, pokoknya di atas 70. Tetapi di sisanya nilai kalian tetap 70 karena memang kalian
apa ya namanya revisi nilai ya. Revisi nilai itu maksimal adalah 70 gitu. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Oke. Saya back ke PowerPoint dulu ya. Untuk persyaratan ujian hasil ini yang mungkin banyak akan dilakukan oleh teman-teman. Persyaratannya itu bukti sudah melakukan bimbingan TA ya. Jadi buktinya adalah melakukan bimbingan minimal 3 kali bimbingan proposal dan 3 kali bimbingan hasil dan sudah disetujui oleh dosen pembimbing. Ya, jadi meskipun kalian ujian hasil di situ minimal 3 kali, tapi kalian mengisinya adalah minimal 6 kali ya. 6 kali itu 3 kali bimbingan proposal dan 3 kali bimbingan proposal dan 3 kali bimbingan hasil. Gitu. Jadi totalnya adalah minimal 6. Kalau misalnya Bu, saya sudah menulis di log itu ada 10, tapi baru di ACC 8, nggak apa-apa. Yang terpenting sudah lebih dari 6. Ya, karena nanti tinggal tunggu aja hasil pengecekan validasi dari prodi. Kemudian dokumen buku tugas akhir ya. Ini lengkap ya teman-teman keseluruhan yang sudah diperbaiki. Lengkap. Jadi mulai dari cover, kemudian halaman judul, lembar pengesahan, lembar originalitas, abstrak sampai lampiran. Ya. Kemudian form hasil nilai ujian proposal. Ini rubrik penilaian dari penguji. Ya. Kalau misalnya yang nilainya di bawah 70 berarti kalian minta atau kalian kirimkan rubrik penilaian terbaru yang sudah melakukan revisi. Ya. Kemudian poin 4 sudah melakukan pengisian form pendaftaran ujian hasil TA ya. Ini ada form TA-nya yang akan dibagikan oleh Mbak Faras. Mungkin sekarang belum dibuka ya, baru dibuka tanggal 22 sampai 26. Kemudian ada surat perbaikan ujian proposal, gitu kan, lengkap dengan tanda tangan dosen penguji dan pembimbing. Nah, ini ya, lengkap dengan tanda tangan dosen pembimbing dan penguji. Kemudian surat persetujuan dosen pembimbing, ya, udah di checklist dan ditandatangani oleh dosen pembimbing. Nah, surat persetujuan ini nanti baru ya, gitu. Ada beberapa poin yang diperbarui karena dosen penguji itu harus tahu juga bahwa kalian sudah membuat video apa namanya demo, gitu. Kemudian apa lagi? Upload hasil plagiasi file dalam bentuk PDF. Nah, teman-teman di sini sudah saya jelaskan ya bahwa desitanya masih belum bisa dipakai dan masih apa namanya nggak tahu ya proses ini kali ya masih perbaikan gitu loh. Jadi teman-teman disarankan untuk plagiasinya ke Mulfo atau Turnitin begitu. Di mana nanti filenya simpan dalam bentuk PDF ya. Nah, untuk pengecekan plagiasi itu mulai dari cover sampai lampiran ya, tapi nanti diekspornya di daftar pustaka. Gitu. Oke, ya. Ini kemudian upload video demonya. Upload video demo ini kalian simpan di apa namanya drive kalian, kemudian linknya aja yang dikirimkan. Linknya dilampirkan ya, dilampirkan dalam file PDF, kemudian itu yang diupload. Nah, ketentuan untuk video demo adalah minimal 2 menit. Minimal 2 menit sampai maksimal 5 menit lah ya. Jadi nggak usah terlalu banyak. Nah, untuk pembuatan video demo, kalian jelaskan nama kalian siapa, kemudian judul TA kalian, kemudian kalian itu akan merancang aplikasi atau sistem informasi yang seperti apa, kemudian bagaimana nanti
aplikasi kalian, apakah memang bisa respon apa enggak gitu. Ya, khususnya untuk yang membuat aplikasi atau sistem informasi. Jadi memang video demo ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang menghasilkan sebuah produk gitu. Karena di semester lalu ada yang apa namanya aplikasinya itu belum jadi, tapi sudah sampai di tahap sidang akhir. Ya, jadi itu kan sebenarnya nggak layak untuk diluluskan ya. Saya nggak tahu sih apakah akhirnya lulus atau enggak, tapi untuk meminimalisir hal tersebut, maka dari NF menambahkan satu persyaratan untuk penguploadan video demo gitu. Ini baru ya teman-teman. Jadi saya sarankan adalah teman-teman segeralah lulus biar apa persyaratan ujiannya itu nggak nambah-nambah terus ya. Karena di sini tadi ada yang sempat bilang sih, Bu, saya itu sudah ujian hasilnya ujian proposal atau apa gitu ya dari semester lalu, terus ujian hasilnya gimana gitu. Ya udah ngikutin yang terbaru gitu kan, meskipun semester lalu nggak ada video demo, sekarang ada video demo ya berarti harus dibuat gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ibu, maaf izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Iya, Ibu. Eh, mau bertanya yang terkait tentang video demonya itu. Nah, dalam pembuatan video demo ini, dia boleh kita ngelakuin edit nggak sih, Bu? Maksudnya ngedit videonya ini karena pertama kan mungkin dari sistem web yang saya buat itu dia bisa di screen recording lah kira-kira mungkin. Nah, kemudian tapi ada bagian part karena kan saya menggunakan dua aplikasi. Satu lagi kan saya langsung masuk ke contohnya aja gitu. Misalnya kan saya buat sistem aplikasi buat ujian online gitu. Kemudian webnya mungkin masih bisa diakses dengan ada perizinan buat screen recordingnya. Tapi aplikasi satunya lagi karena kan untuk supaya mencegah kecurangan, jadi permission dari aplikasi ini banyak yang dinonaktifkan gitu, sehingga juga nggak bisa buat screen recording. Jadi saya mikirnya pakai HP gitu ya berarti buat video ini. Itu boleh nggak sih Bu buat ngedit lagi gitu? Seperti itu, Bu. Oke, ini sudah dikonsultasikan ke dosen pembimbing belum, Egi? Sebenarnya belum sih Bu, cuman tadi saya juga sempat mau nanya sebelumnya gitu kan. Cuman karena memang dari respon dari dosen pembimbing saya belum up to date gitu ya Bu ya. Saya juga terus nanyain, terus WA beliau atau chat beliau. Jadi belum ada responnya sih Bu dari sampai saat ini gitu. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, gitu. Yang terpenting nanti videonya ini jelas gitu loh, bahwa mungkin misalnya ya, kamu mau split halaman atau kayak gimana, atau memang membutuhkan dua device atau seperti apa, ya nggak apa-apa sih menurut saya. Ya, toh gini, ketika kamu demo itu kan, anggapannya adalah sama seperti ketika nanti kamu mau sidang TA gitu. Jadi kamu sembari memikirkan gimana kamu nanti sidang TA itu mendemokan aplikasimu itu dengan efektif. Ya, ini kan sebenarnya latihan untuk demo waktu sidang TA begitu loh. Ya, jadi meskipun nanti kamu ya udahlah menggunakan ini dulu ya nggak apa-apa. Mungkin nanti waktu waktu pendaftaran sidang TA, kayaknya sih ada video demo lagi ya yang harus diuploadkan. Nah, mungkin kamu bisa lebih maksimal membuatnya, ya. Gitu, Egi. Mohon maaf Bu. Berarti maksud dalam lebih maksimalnya itu seperti apa kira-kira Bu? Ya, kamu misalnya, Bu, saya membutuhkan 2 device gitu. Ya udah nggak apa-apa, silahkan aja gitu. Yang penting
Yang penting nanti ketika pokoknya ada video demonya gitu ya. Nah, misalnya kamu waktu nanti sidang TA beneran nih, ya saya membutuhkan 2 device ya berarti itu yang harus kamu tampilkan gitu. Oh, baik. Ya. Baik, Bu. Mm. Terima kasih. Tapi kalau misalnya memang 1 device aja cukup, cuma harus ganti-ganti halamannya atau memang ada fitur yang harus dinonaktifkan ya nggak apa-apa. Di ini kan aja dijelaskan. Karena kalau demo kan yang penting aplikasi ini itu respon gitu sesuai dengan apa namanya hasil yang kamu tujukan Diharapkan, gitu Bu, kan. ya, Bu. Yang jadi rumusan masalah kamu gitu. Apakah memang menjawab begitu. Nah, kalau misalnya belum menjawab atau ini apa namanya aplikasinya kan belum layak untuk di sidang TA gitu kan. Ya berarti nggak bisa gitu. Toh nanti video demo ini juga harus dicek oleh dosen pembimbingnya gitu. Karena waktu apa namanya ini persetujuan dosen pembimbing dengan checklist dan tanda tangan lengkap. Ini di surat ini itu ada video demonya. Jadi persyaratan video demo itu harus di checklist. Jadi harapannya dosen pembimbing itu juga tahu hasil video demo kamu, ya. Oke, berarti dalam pelaksanaan demonya itu kita juga bersuara gitu ya, dalam menjelaskannya gitu ya, seperti pada saat sidang itu ya, Bu. Iyalah, lah masa itu apa namanya? Kadang bikin video terus musik gitu ya, instrumen musik gitu doang. Enggak lah, ini kalian bersuara. Jadi ya jelaskan seperti sidang gitu. Iya, baik, Ya. Bu. Terima kasih. Yang penting nanti minimal 2 menit, maksimal ya 5 menit lah ya. Gitu. Oke. Cukup? Oke, bentar, saya baca dulu. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Untuk pengumpulan dokumennya, Bu, di Siska kan maksimalnya 2 MB ya, Bu. Nah, itu gimana, Bu? Sedangkan dokumen saya lebih dari 2 MB gitu. Oke. Untuk naskah itu biasanya disimpan di drive, terus kemudian kirimkan linknya ya dalam bentuk itu sama kayak ini waktu upload video demo. Oh, sama Gitu. kayak demo ya, Bu? Kasih linknya Kasih. gitu ya. Jadi jangan di email ya, drive aja. Ya, Bu. Oke, cukup? Berarti untuk plagiasi bagaimana, Bu? Kan ini plagiasi, waktu saya plagiasi, filenya tuh gede banget ya, Bu. Besar. Waktu plagiasi filenya kan gede banget. Hasil plagiasi filenya gede. Nah, waktu saya press sampai 2 MB, itu gambarnya jadi burem gitu, Bu. Itu gimana, Bu? Sama kayak tadi ditaruh di link aja apa bagaimana? Taruh link aja ya amannya. Oh, baik, Bu. Oke, jadi paling enggak kamu di drive-nya itu kamu kumpulkan jadi satu ya, ada TA, kemudian ada plagiasi, kemudian video gitu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Oke, sebentar. Ini sudah saya jawab belum ya? Untuk rubrik yang nilainya di bawah 70, rubrik ujian proposal yang nilainya di bawah 70 dan sudah melakukan revisi, ini nanti minta rubrik penilaian terbaru ya, yang setelah revisi. Ini mungkin tadi saya belum jawab. Oke. Ada pertanyaan, Bu. Ujian hasil dosen Bu, apakah ujian hasil dosen pengujian sama Pak nanti waktu sidang ya, sidang TA, kecuali dosen tersebut berhalangan ya. Oke. Untuk teman-teman yang mungkin TA-nya besar gitu kan, ya udah ditaruh di drive aja, kemudian nanti linknya yang disimpan dalam file PDF ya. Takutnya makin dikompres nanti gambarnya yang jelek atau apa, dan itu mempengaruhi di rubrik penilaian teman-teman. Begitu. Oke, untuk plagiasi ya sesuai dengan aturan di sini bahwa upload hasil plagiasinya.
ya, mau di Mulvo, mau di Turnitin, upload ya. Bu, kalau dipercepat videonya boleh. Menurut saya sih enggak ya, jangan. Lebih baik kalian menjelaskan fitur-fitur utama saja. Gitu. Oke, cukup. Nah, udah. Untuk persyaratan ujian hasil ada pertanyaan lagi? Oke, ini hmm, ini nanti ya sebenarnya. Oh, video demo. Oke. Nah, teman-teman nanti ketika teman-teman itu melakukan ujian hasil, kan usahakan memang nilainya ini maksimal ya. Jadi agak sedih juga ketika kita sudah nunggu nunggu apa namanya respon dari dosen pembimbing gitu kan, nggak ada respon, sekalinya ada respon ternyata revisinya banyak banget gitu kan, ya nggak sedih, nggak hanya sedih ya, aduh galau juga gitu kan, ya Allah kok masih ada revisi hari gini gitu kan ya. Jadi teman-teman kalau saya bisa bilang adalah tetap semangat ya, karena memang dosen pembimbing itu akan membagi waktunya untuk mengecek progres kalian, kemudian belum dapat serangan fajar yang dari tiba-tiba apa namanya memberikan revisi proposal dan minta tanda tangan, kemudian belum juga mengajar dan lain-lain. Jadi ketika kalian diberikan revisi yang sebanyak itu gitu, nah itu kerjakan semaksimal mungkin, karena insya Allah nanti dosen pembimbing itu akan mengarahkan kalian gimana caranya kalian nggak dapat nilai di bawah 70 gitu ya. Jadi tetap dikerjakan aja. Revisi pasti gitu kan, revisi pasti, tetapi kalau misalnya nilainya di atas 70 itu kan revisinya nggak banyak ya. Dan saya nggak tahu peraturan sekarang itu apakah yang nilainya di bawah 70 nanti bisa ujian sidang akhir nggak gitu. Karena kan kalau di bawah 70 artinya adalah revisinya ini banyak banget, sedangkan waktu untuk melakukan revisi itu hanya sekitar 3-4 harian saja ya. Jadi tolong dimaksimalkan ya waktunya begitu. Oke, Bu, slide tadi udah ada di Elena, sudah lah ya. Slide ini tuh di pertemuan 9. Jadi silakan nanti diakses. Ya, 9 ya. Ini pertemuan ke-11. Ya. Oke, Bu, maaf mau nanya, SOP penguji saya kan soal penguji saya. Oke. Pak Reza, itu kata mahasiswa lain udah nggak di sini. Itu saya bakal ada penguji lain nggak ya buat isi form tanda tangan? Oke, mungkin untuk penguji yang nggak ada di lokasi gitu ya, kayak misalnya kayak saya nih gitu kan, nggak ada di kampus, berarti nanti ya kayaknya akan di online kan. Tetapi saya nggak tahu pasti apakah tiba-tiba nanti Pak Reza ya, apakah nanti tiba-tiba Pak Reza datang ke kampus atau gimana? Iya, meskipun nggak mengajar, mungkin bisa tetap bisa di online kan ya. Karena gini, kenapa beliau tidak mengajar itu kan kita nggak tahu ya. Apakah mungkin beliaunya sedang ada proyek lain gitu, tetapi beliau masih berkenan untuk melakukan pengujian. Nah, gitu ya. Jadi untuk isi form tanda tangannya diminta aja ke Pak Reza gitu. Nanti kalau misalnya, oh saya sudah bukan pengujinya, baru kamu tanya ke prodi ya. Siapa yang kira-kira nanti apa namanya yang tanda tangan? Sebentar. Ini Fahri, kamu Fahri siapa? Jangan-jangan Fahri yang selama ini kita cari. Bentar. Ya, ini kamu ini dicariin oleh saya, dicariin oleh Bu Tiffany, kamu nggak lulus di semester ini, kamu mau lulus kapan nih Fahri? Dirimu nih. Ya, sampai dosennya nggak ada nih, gimana dong?
ya. Tapi tetap Fahri komunikasi ke Pak Reza ya. Coba dihubungin. Kamu apa namanya di kelas TA saya baru ini saya lihat kamu bertanya. Jangan-jangan kamu baru join hari ini. Ya, oke. Cukup jelas Fahri? Oke, tapi udah ada izin buat plagiasi, Bu. eh oke, kan kamu Pak Reza kan pengujinya. Kan beda penguji sama pembimbing ya. Tapi kamu hubungin Pak Reza aja kebutuhanmu apa gitu. Ya, tapi kalau misalnya Pak Reza merespon, oh saya sudah tidak aktif di NF gitu, baru kamu menghubungin Bu Tiffany. Ya, sekalian kamu nanti digeprek Bu Tiffany kali, soalnya kamu baru muncul. Ya, cukup ya, Pak Fahri. Oke. Semoga kamu juga masih ingat saya ya, Fahri ya. Sebentar, saya mau share untuk persyaratan sidang ya teman-teman. Bentar. Oke. Iya, kamu tuh masih ketemu saya langsung sampai ketemu saya online, terus kamu nggak muncul-muncul. Ini kamu banyak di apa namanya ditanyain Bu Tiffany. Fahrinya ikut kelas nggak Mbak? Enggak Bu. Gimana dong? Ya. Jadi jangan sampai ada namamu di semester depan ya Fahri ya. Dan saya juga nggak tahu sih di semester depan apakah masih saya atau langsung dipegang Bu Tiffany ya. Tapi saya harapkan untuk angkatan-angkatan yang sudah harusnya udah selesai gitu kan. Nah iya, jadi kamu harus lulus di semester ini nih. Fahri mau nggak mau nih. Ya, sebentar. Nah ini. Oke, teman-teman perlu saya ingatkan ketika apa namanya menyusun TA gitu ya. Menyusun TA, lihat panduan TA. Lihat panduan TA, template TA, dan rubrik penilaian. Ya, jadi di sini mungkin saya jelaskan sedikit gitu kan, karena ini sebenarnya sudah saya jelaskan ya waktu mau proposal bagaimana template TA mulai dari pengaturan halaman judul, halaman kertasnya gitu ya, marginnya berapa, kemudian istilah asing harus diitalik, bagaimana menyusun atau menulis apa namanya judul tabel, judul gambar itu semua ada di pedoman T. Begitu. Ya, silakan dibaca. Yang saya sampaikan yang paling penting di sini adalah pastikan teman-teman di sini adalah kriteria evaluasi penelitian program studi SI gitu ya untuk fiturnya. SI di TI ding. Sorry. TI. Nah, ini TI. TI ini ya, jadi skala minimum cakupan penelitian, teman-teman itu jumlah fiturnya minimal 5, ya, nggak termasuk fitur login. Kemudian jumlah pengguna itu lebih dari 1, maksudnya ini untuk pengujian, ya, lebih dari 1. Jadi misalnya di sini teman-teman membuat suatu aplikasi atau website, usahakan fitur itu nggak digunakan oleh 1 orang, ya, karena memang penelitian ini sebenarnya kan kita ciptakan manfaatnya buat masyarakat itu apa, gitu. Namanya masyarakat kan nggak cuma 1, ya, tapi harus apa namanya penggunanya lebih dari 1, minimal 3. Kemudian volume data yang harus dikelola itu minimal 100, ya. Kemudian kalau misalnya Bu, saya pengujiannya kan menggunakan kuesioner. Nah, itu nanti respondennya butuh berapa gitu kan. Nah, itu harus disesuaikan ya dengan kebutuhan.
Bu, kalau misalnya 5 atau 10 cukup nggak? Nah, saya nggak bisa menjawab secara jelas ya, karena memang dilihat lagi pengujiannya gitu. Apakah memang 5 atau 10 itu cukup merepresentasikan merepresentasikan hasilnya atau enggak. Nah, kalau saya sih bisa bersarannya adalah ya tentukan dulu jumlah populasinya kalian berapa gitu. Kalau misalnya populasinya 100 gitu kan, ya udah gunakan rumus Lovin, gimana minimalnya berapa gitu. Nah, itu kalian itu paling enggak ketika diuji gitu kan, waktu sidang TA ditanyain penguji, itu kalian bisa mempersiapkan jawaban akademik. Tapi kalau misalnya kalian, Bu, saya disuruhnya 5 atau 10 gitu, terus ditanya oleh dosen penguji, berapa respondenmu 10? Kenapa kamu menentukan 10? Iya, karena kata dosen ini, kata pembimbing ini. Nah, itu nggak boleh ya. Karena ini penelitian kalian, jadi paling enggak kalian menentukan 5, 10, 30 itu harus diperkuat dengan referensi. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Bu. Hmm? Menindaklanjuti yang tadi Ibu katakan ya terkait apa namanya, yang tadi untuk responden. Kemarin pas saya bimbingan terakhir sama Bu Tiffany itu saya nanya apakah ada minimum untuk responden, Bu? Dan kata Bu Tiffany itu tergantung jenisnya, Bu. Jadi misalkan kayak misalnya kita mau pakai Slovin itu pak untuk apa namanya, responden yang kita belum tahu jumlah pastinya itu berapa gitu. Misalkan kita mau riset di tempat yang baru yang kita nggak tahu target aslinya itu berapa gitu. Tapi untuk sesuatu pengguna yang sudah terukur, yang sudah pasti, itu pakai feedback review, responden feedback review kayak gitu, katanya bisa, Bu. Dan nggak ada batasan respondennya. Oke, kalau itu feedback review-nya ada jumlah minimal nggak? Nggak ada di minimalin, kata Bu Tiffany. Oke. Karena misalnya targetnya udah pasti itu gitu. Sedangkan untuk yang Slovin itu misalkan kita mau tes market gitu. Kita belum tahu penggunanya siapa aja. Tapi kalau misalkan penggunanya sudah pasti itu pakai feedback review kayak gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya, Waluyo juga jadi insight baru untuk saya gitu. Nah, teman-teman di sini intinya yang bisa saya jelaskan ke teman-teman adalah untuk penentuan responden gitu kan, kalian nggak bisa memilih tiba-tiba saya menentukan 10, 20, tetapi harus ada referensinya. Kau mau menggunakan rumus Lovin, kalau tadi dikatakan Waluyo ya, bahwa ketika kita nggak tahu nih jumlah populasinya ada berapa, begitu. Ya nggak apa-apa, ya. Saya juga pernah mendengar itu, gitu. Apa namanya? Yang kalau misalnya kita sudah tahu Bu jumlah populasinya berapa, berarti kita pakainya yang feedback review. Feedback review kan, benar ya? Iya, Bu, untuk apa namanya? Ya untuk feedback dari penggunaan aplikasi yang sudah kita share. Nah, kayak gitu. Jadi meskipun apa namanya perhitungannya mau menggunakan Slovin atau feedback review, yang pasti yang harus saya pastikan adalah kalian menulisnya di paper kalian. Ya, jadi memilih, oh saya memilihnya pakai feedback review. Nah, menurut pakar feedback review itu apa? Gitu. Nah, di situ kalian akan menentukan berapa banyak responden yang kalian pilih atau responden yang memberikan feedback ke kalian. Gitu ya, ke apa namanya kuesioner kalian. Gitu. Jadi sertakan referensinya. Meskipun kalian misalnya menggunakan Slovin gitu kan, ya atau menggunakan rumus yang lain begitu, nggak apa-apa.
ya, asal kalian cantumkan referensinya sehingga nanti akan terhindarkan jawaban-jawaban iya kata dosen pembimbing saya, kata dosen penguji saya. Nah, itu nggak ada jawaban seperti itu. Karena kalau misalnya kalian menjawab seperti itu malah disalahkan lagi gitu. Nah, ini penelitiannya siapa? Nah, pasti seperti itu. Ya. Jadi dipastikan bahwa referensi yang kalian gunakan itu sudah kalian tuliskan di TA-nya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ibu izin bertanya dong, Bu. Hmm? Ini kan saya kan judul TA-nya kan visualisasi perbandingan algoritma ya, Bu ya. Hmm. Nah, ini kan saya kan nggak ada kayak apa penggunanya karena kan saya kan cuman di localhost, Ya. ya kan? Berarti itu yang masuk itu jumlah fiturnya atau yang mana, Bu? Kamu olah data ya? Iya, data algoritmanya kan? Ya nggak Iya. apa-apa. Ya itu. Oh, berarti nggak ada yang misalkan nggak termasuk kayak jumlah pengguna gitu, nggak ada responden, nggak apa-apa kan, Bu ya? Nggak apa-apa. Terus, Disesuaikan sama penelitian kalian. oke. Gitu. Tapi ya gitu tadi, yang namanya kuantitatif berarti ya kamu ya? Iya, Bu, betul, Bu. Kuantitatif itu kan nggak hanya menyebarkan kuesioner, tapi mengolah data secara perhitungan angka itu kan yang namanya kuantitatif. Gitu. Ya. Apalagi di IT gitu kan nggak semua juga harus berkaitan dengan responden ya, kecuali kalau sosial itu kan lebih pada masyarakat. Tapi kalau misalnya kamu berkenaan dengan data, nggak berhubungan langsung sama masyarakat ya, tapi data, kemudian kamu ambil sampel datanya, terus kamu hitung dengan angka. Nah, hasilnya nanti bisa diklasifikasi dan lain-lain. Itu berarti ya kuantitatif, tetap kuantitatif. Ya, nggak kualitatif. Kalau kualitatif kan mencari makna ya, nggak mungkin kamu mencari makna. Wawancara juga siapa? Pasti kuantitatif. Iya, Bu. Berarti lampirannya itu nggak perlu ada surat ini kan, Bu ya? Buat apa? Enggak. Oke, terima kasih banyak, Bu. Ya, maksudnya surat izin penelitian kan? Iya, betul. Nggak usah. Sesuaikan aja ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke. Sebentar. Ini ada pertanyaan ya. Bu, kayak CRUD itu termasuk 4 fitur atau 1 fitur? Nah, saya harusnya udah lebih dari 5, tapi mau mastiin dari maksud pedoman itu, Bu. Saya agak lupa karena ikut proposalnya. Oke. Sebentar. Saya nggak paham ya, apa namanya, metode yang kamu pakai. Siapa nih? Sorry. Saib ya. Saya jujur aja saya nggak terlalu paham dengan metode yang kamu pakai. Tetapi di sini pedomannya adalah fiturnya minimal 5 gitu. Nah, kalau misalnya kamu harus fiturnya apa saja gitu ya, mungkin kamu bisa lebih pastikan dengan dosen pembimbing ya, Saib ya. Saya ada metode repository pattern dalam proses implementasi. Ini perlu saya cari citasi nggak ya, Bu? Kalau iya, tahun maksimalnya seberapa jauh? Tetap ya. Kalau misalnya kamu makainya metode repository pattern, paling nggak 5 tahun ke belakang. Kecuali kamu itu ambilnya dari buku teori, gitu. Mungkin lebih dari 5 tahun nggak apa-apa. Ya. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya, Saib, selama dosen pembimbing kamu dan dosen pengujinya nggak masalah, berarti sudah cukup gitu, ya. Karena apa namanya, di sini ya kamu bisa ditanyakan, Pak, kalau di pedoman TA itu paling nggak ada 5 fitur, aman nggak ya? Nah, gitu ya, Saib, mumpung masih sekarang, gitu. Semoga sih aman, ya. Oke. Bu, apakah untuk websitenya harus di hosting atau lokal juga nggak apa-apa? Oke, Wahyu, kayaknya tergantung ya, tergantung tujuan penelitianmu.
apakah ini websitenya harus yang sudah dipublikasi atau kamu membuatnya lokal. Begitu. Kalau misalnya, Bu, kalau di hosting kan perlu bayar gitu ya. Kalau di lokal masih gratis misalnya gitu. Ya udah nanti kamu tanyakan ke dosen pembimbing ya apakah di lokal bisa. Begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bu, untuk minimal daftar referensi Semhas. Oke, Semhas nanti kita bahas di rubrik penilaian ya, Pak Is. Gitu. Oke? Cukup? Oke, ini adalah saya balik ya ke pedoman TA. Ini kriteria evaluasi. Kalian juga tolong buka pedoman TA, template, dan rubrik ya. Linknya kan sudah saya kasih. Dan saya membayangkan kalian sudah menyimpan dokumen penting ini di laptop masing-masing. Ya. Kemudian saya ke bawah lagi, lampiran kali ya. Oke, di daftar referensi. Di sini saya bahas dulu di daftar referensi. Daftar referensi ini penggunaannya IEEE ya, teman-teman. Nah, di sini tolong diperhatikan TA-nya masing-masing gitu, bahwa di referensi ini ketika kalian menggunakan IEEE, kadang Reference Manager Tools itu mendeteksinya judul, ya, judul ini jadinya huruf besar semua, ya, atau di sininya kayak gini nih, MCB Halawa atau yang lainnya, ya, atau ada yang apa namanya kalimat penulisan nama pengarang yang aneh gitu. Nah, itu kalian cek ya di details pada reference manager tools kalian masing-masing, mau di Mendeley, mau di Zotero, ataupun bawaan Word-nya, ya. Terus judulnya ini sesuaikan. Jangan sampai ada yang kayak ini judulnya di sini besar semua, terus yang nomor 2 kecil semua, ya. Jadi seragamkan. Begitu. Itu ya, itu yang banyak ditemuin. Jadi ya kerapian diperhatikan. Kemudian di sini untuk contoh halaman sampul ini proposal ya. Skripsi. Ini contoh halaman sampul ya, kalian sesuaikan di sini bahwa untuk judul gitu kan, judul ini nggak usah ditulis judul gini ya, JUDUL gitu kan. Jadi langsung judul kalian apa, ukurannya 14. Gitu. Kemarin waktu cek tugas yang lalu saya menemukan judulnya ini masih ditulis ya, itu nggak usah. Jadi langsung aja misalnya rancang bangun apa, aplikasi apa, evaluasi apa gitu ya. Kemudian TA, nama NIM, oke, tahun. Ini ya program studinya, Depok, terus tahunnya ya. Untuk teman-teman yang mungkin sudah mengikuti TA ini berkali-kali gitu kan, alias kalian sudah di semester-semester lama gitu. Nah, mungkin kalian harus menyesuaikan template TA-nya sesuai pedoman TA. Ya. Pedoman TA yang sekarang. Karena kalau misalnya kalian ambil kelas TA di semester depan, ini kayaknya ada template terbaru deh. Ya. Daripada kalian ngedit-ngedit lagi, jadi mending kejar lulus di semester ini ya semuanya. Oke, ini halaman judul. Di sini ada tulisan diajukan sebagai salah satu syarat ya untuk memperoleh gelar apa sarjana komputer ya. Gitu. Terus halaman pernyataan originalitas teman-teman di sini ya. Di sini jadi halaman pernyataan originalitas bukan hanya sekedar ditampilkan aja ya di TA, tetapi kalian harus pahami bahwa di sini tulisannya adalah skripsi atau tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, ya, bukan hasil joki, bukan hasil AI, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Ini harus jadi apa namanya?
konsen teman-teman juga bahwa sudah ada banyak gitu kan kayak plagiasi gitu ya yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa untuk memperoleh gelar akademiknya yang akhirnya mereka sudah bekerja puluhan tahun, terus kemudian skripsinya, tesis, disertasi terbukti melakukan plagiat, akhirnya gelar akademiknya dicopot ya. Nah, itu juga yang ternyata menjadi temuan di NF. Ada yang melakukan seperti itu, yang akhirnya nggak tahu ini sanksinya, ya, apakah gelar akademik dicopot atau seperti apa, gitu. Dan ini masih menjadi concern ya di kampus gitu. Bagaimana memberikan hukuman gitu ya buat mahasiswa alumni yang melakukan plagiasi. Nah, ini tolong ya teman-teman, di sini saya harapkan tidak ada yang melakukan hal seperti itu. Karena di sini halaman pernyataan originalitas itu sudah jelas bahwa ini adalah hasil karya saya sendiri. Pun kalau misalnya kalian menggunakan ChatGPT ataupun yang lainnya, memparafrase menggunakan AI gitu, kejadian banget gitu kan, dan kelihatan ketika nanti sidang akhir gitu. Pasti nanti penguji akan banyak bertanya kepada kalian ketika kalian nggak bisa menjelaskan sebagus naskah kalian, ya menjadi tanda tanya besar dari penguji, dan itu kalian bisa dikejar sampai habis gitu kan. Jadi untuk penguji itu kan tugasnya menguji, tanya, dan menentukan ya apakah naskah kalian itu layak diluluskan atau enggak gitu. Jadi ya pasti ditanya, pasti diuji, pasti dicek keaslian karya kalian sendiri. Makanya kenapa nanti di ujian hasil ini halaman pernyataan originalitas tetap dilampirkan ya, meskipun nama NIM kemudian tanggalnya dikosongin saja. Ini diisi sesuai hasil itu ya, ujian hasil. Gitu. Kemudian halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini teman-teman karena di sini ada tanda tangan pembimbing dan penguji, ini untuk tanggalnya dikosongin ya, karena sebenarnya halaman pengesahan ini baru tanggalnya dituliskan setelah kalian itu dinyatakan lulus. Gitu. Ya, karena halaman pengesahan telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima gitu ya. Nah, berarti ini tanggalnya sesuai dengan tanggal sidang PA kalian dan dinyatakan lulus oleh penguji dan pembimbing. Bu, kalau nggak lulus gimana? Ya berarti ya kerjakan lagi ya. Kemudian kata pengantar, teman-teman, ini yang paling banyak kedeteksi waktu kalian uji plagiasi. Sehingga saran saya adalah kata pengantar tetap ada, tetapi kalian bisa menyusunnya menggunakan kebutuhan kalian. Nggak sesuai template ini lebih baik ya, supaya untuk meminimalisir plagiasinya. Udah. Oke, halaman pernyataan persetujuan publikasi ini nanti waktu kalian itu sih ya dinyatakan lulus ya atau yudisium. Begitu. Terus abstrak kesimpulan itu sudah kita bahas ya di pekan lalu dengan Mbak Azra. Kemudian daftar isi perhatikan halaman judulnya ya, halaman judul, lembar pengesahan sampai daftar lampiran ini menggunakan angka Romawi ya, bab pendahuluan sampai ke daftar referensi itu menggunakan angka Arab. Kemudian daftar gambar di sini ya, gambar berapa nomornya. Nah, teman-teman di daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, ketika ada istilah asing itu tetap di italic ya, kayak gini. Student Center, Information Skill Model, dan lain-lain.
Kemudian, oh ini logo nanti pembatas untuk TA gitu ya. Oke, baik itu teman-teman. Yang penting, silakan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada tambahan, Mbak Azra. Mbak Azra ada kan? Bu, boleh izin bertanya, Bu? Oh iya silakan, boleh. Untuk di bagian abstrak itu kan kita pakai single ini ya, Bu, Iya, single space ya. Itu apakah semuanya atau bagian tengahnya sih, Bu? maksudnya? Bagian deskripsinya aja atau keyword sama itunya boleh beda Iya, ini biasanya kata kunci agak ke bawah. Dibedakan 1 spasi aja, 1 atau 2 spasi. enggak, maksud saya space-nya itu single space kan, Bu? Mm-mm. Nah, itu Enggak deh, apakah semua? enggak ada aturannya. Oh, nggak ada aturan. Enggak ada ya Mbak Azra ya? Abstrak emang ada aturannya? Setahu saya sih enggak ada. Enggak ada, Bu. Enggak ada kan, bisa 1,5 bisa, kalau 1 biasanya di artikel jurnal kan ya? Iya, khusus artikel jurnal aja. Oh, yang spasi 1. tunggal Mbak. Ini, Ada sih, Bu, spasi ini, tunggal. iya spasi tunggal Mbak. Ya, Soalnya spasi tunggal ya apakah berarti ya. Ini, ya, kalau single space kayak gitu, apakah semua keseluruhan atau boleh yang tengah aja ya, Bu? Soalnya kalau dijadiin satu semua, kayak kurang rapi aja. ya berarti yang abstraknya doang. Yang tengahnya Kontennya. itu ya, yang di sini. Oke, Bu. Ya, ini kan minimal 100 kata dan maksimal 300 kata ya. Maksimal jadi 300 apa 250 sih, Mbak? 300 ya? Masih 300. Oke, jadi abstraknya minim 100 sampai 300 ya, jangan lebih. Dan ini ditulisnya di 1 paragraf, diketik Times New Roman 12 poin, pastinya tunggal. Nah, ini berarti ya abstraknya itu kontennya ya. Jadi nggak keseluruhan halaman itu ya. Nanti yang abstrak bahasa Inggris mengikutin. Oke, cukup Waluyo? Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, ya, saya juga makasih ya jadinya ngecek. Oke, sebentar. Oh, ini referensi ya. Nanti kita akan bahas di rubrik. Bu, untuk pedoman tugas akhir, lihatnya di mana ya? Lah, kan sudah saya share di grup. Di grup sudah ada. Kemarin, pekan lalu juga sudah saya share di ini. Saya share di sini apa? Di kelas weekend ya? Bu, izin bertanya, ini tuh pedomannya sama nggak sih sama yang semester 7? Sama. Masih 1 tahun yang sama gitu kan? Iya, 2024 kalau nggak salah. Oke, Bu, berarti maksudnya kan saya udah ada di pedoman. Ada. Sebentar, ini aku share lagi nih. Ini sudah saya pin kok kemarin. Oh iya, sudah saya pin. Bentar, saya kirim di sini dulu, di grup. Nah, ini ya, udah ya. Oke. Oke. Pedoman TA. Pedoman, oke. Bu, kalau naskahnya biasa aja atau ngepas, tapi penjelasannya bagus, apakah itu bisa membantu nambah nilai, Bu? Gimana ya? Sebenarnya penilaian itu kan sesuai sama rubrik, gitu. Dan itu sudah kewenangan dosen penguji. Nah, kalau saya bilang adalah lebih lengkap, lebih baik, begitu. Ya, jadi semua bahasan itu terpenuhin, itu. Terus kalau nilai TA, ini naskah ya. Kalau naskah seperti itu. Kalau misalnya nilai TA, Bu, bagusnya gimana? Ya, TA kalian bagus, kemudian ujian sidangnya juga bagus.
Percuma kalau misalnya naskahnya bagus tapi kalian nggak bisa ngejawab kan juga percuma ya. Kalau misalnya naskahnya biasa aja tapi kalian nggak bisa jawab, ya sama aja percuma gitu. Kalau misalnya Bu naskahnya biasa aja tapi hasil diskusinya bagus gimana? Ya sama aja gitu. Karena nggak ngedukung semuanya. Karena penguji, penilaian itu kan tergantung penguji sama pembimbing nanti. Begitu. Jadi semuanya dibagusin, dimaksimalkan. Ya, kamu komunikasi dengan dosen pembimbing maksimal, kamu melakukan progres maksimal, kamu merespon pertanyaan penguji itu dengan maksimal ya. Itu baru baru bisa ini apa namanya hasilnya bisa maksimal. Oke, Bu, tadi sempat disebut untuk dokumen persyaratan ujian hasil harus menyertakan rubrik penilaian dan diminta mengumpulkan yang terbaru. Ya, jadi Fajar itu untuk rubrik penilaian yang mungkin melakukan revisi nilai yang nilainya di bawah 70. Ya, kalau misalnya nilainya sudah di atas 70 mungkin pokoknya revisinya udah diterima, nanti di siskanya persyaratan itu mengupload rubrik penilaian, uploadkan rubrik penilaian yang nilai kamu itu. Ya. Jadi yang nilainya di bawah 70 itu harus menyertakan rubrik penilaian terbaru. Bu izin bertanya Bu. Saya rubrik penilaiannya di atas 70, tapi kan tetap revisi. Itu bakal berubah nggak Bu nilainya? Enggak. Berarti saya ngupload rubrik yang sudah direvisi tadi dengan nilai yang sama berarti gitu ya Bu? Iya, nilainya yang 75 itu. Berarti yang penting rubriknya itu sudah terupdate gitu ya Bu? Rubriknya yang diberikan oleh dosen pembimbingnya. Biasanya kamu ngasih revisi, kalau dosen penguji ya, dosen pengujinya ngasih rubrik terbaru, berarti kamu pakai itu. Kalau enggak ya berarti pakai yang nilai 75 itu. Iya kan di spreadsheet itu kan ada ini kan Bu, log sebelumnya apa, saya sudah melakukan revisi apa gitu kan Bu ya? Di itu yang dikirim atau PDF yang pertama kali saya terima? Oh, yang PDF pertama kali. Oh, oke. Bukan rubrik revisi ya. Oh, Bukan iya. rubrik respon, tapi rubrik penilaian. Oke Bu. Ya, bukan rubrik respon, tapi rubrik penilaian. Oke, teman-teman ya. Yang isinya catatan pas revisi proposal gitu ya Bu ya? Ya, yang bentuk PDF. Oke Bu, baik Bu, makasih Bu. Ya, ini kalau misalnya kalian salah mengupload itu pasti nggak di ACC oleh Prodi. Gitu. Ya, oke, cukup. Mau tanya lagi Bu, Ah, dosen penguji ujian hasil itu nanti sama nggak sama yang proposal Bu? sama. Sampai nanti sidang akhir pun sama. Oke Bu, baik, makasih Bu. Ya, kecuali dosennya nanti berhalangan. Entah sakit, entah lagi ibadah haji gitu kan. Jadi nggak bisa menguji. Bu, nama dosen di website ini ya udah benar insya Allah ya. Tapi nggak tahu sih apa namanya. Udah diupdate kali ya sama. Oh iya kali. Oh iya. Iya kali. Ya pakai ini aja. Oh berarti diupdate ya. Ini. Eh sorry. Ya kamu pakai ini dulu, tapi nanti cek lagi ya. Saya nggak tahu soalnya. Kadang ada yang masih salah gitu. Mungkin nanti akan dibenerin oleh dosennya sendiri. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman di sini? Cukup? Nah, aku stop share. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah rubrik penilaian, ya.
Jadi ini rubrik penilaian, kalau kalian lihat di rubrik penilaian ini itu yang untuk ujian proposal silakan bisa cek di sheet ujian proposal ya teman-teman, yang ujian hasil silakan cek di sheet ujian hasil. Untuk ujian sidang atau sidang TA terakhir itu cek di ujian sidang ya. Nah, di ujian sidang ini yang menjadi pertanyaan salah satu teman tadi ya. Bu, kalau misalnya naskahnya biasa aja tapi jawabnya bagus. Bu, kalau misalnya naskahnya bagus, jawabnya biasa aja. Nah, ini nilainya ya. Jadi ada presentasi dan sikap ini 60%, penguasaan materinya 40%. Ini yang memberikan siapa? Dosen penguji dan dosen pembimbing. Begitu. Makanya saya tadi bilang ya nggak bisa, ya harus dimaksimalkan semua gitu kan. Ya, karena nilainya ini. Kemudian saya harus fokus ke ujian hasil ya, teman-teman. Jadi untuk penyampaian materi hari ini adalah bagaimana caranya atau mengusahakan kalian itu bisa memaksimalkan poin-poin yang bisa kalian penuhin dan itu memungkinkan sekali. Jadi misalnya judul gitu kan. Judul di sini sudah oke, saya coba kasih nilainya yang sangat baik ya. Kemudian bab 1, 2, 3 ini kan kalian sudah melakukan ujian proposal dan revisi gitu ya. Nah, itu maksimalkan dan sesuaikan dengan penulisan hasil bab 4 dan bab 5. Kemudian tadi yang menanyakan, Bu, daftar referensinya berapa gitu kan. Nah, di sini itu daftar referensinya minimal 15 sumber rujukan. Gitu. Dengan tahun terbitnya paling lama 5 tahun terakhir dan minimal 2 diantaranya dari penelitian dosen STTNS ya atau publikasi dosen STTNS. Bu, data publikasi dosen STTNF ada di mana? Kayaknya sudah saya share jadi satu tadi sama dokumen penting. Nah, daftar Google Scholar publikasi ya. Jadi ada di chatroom. Kalian silakan akses. Nah, kemudian sebentar. Daftar referensi ya minimal 15. Bu, kalau misalnya 30 gimana? Ya, berarti sangat baik ya. Kemudian abstrak ya. Abstrak kita lihat kalau misalnya sangat baik sesuai ini ya bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu kan, sangat baik. Nah, kemudian penulisan ini yang paling bisa kalian maksimalkan sesuai format, ukuran, jenisnya, bebas typo ya. Nah, istilah asing harus diitalik gitu, kita cek nanti sangat baik. Dokumen telah menerapkan daftar penerapan style daftar isi otomatis gitu ya. Gaya penomorannya betul. Apakah menggunakan gaya penomoran apa namanya Romawi ataupun angka Arab gitu. Ya, terus daftar isinya sudah otomatis. Nah, oke, kemudian terdapat penjelasan terhadap gambar dan tabel ya. Jadi ada informasi bahwa setiap tabel dan gambar seperti yang saya jelaskan ya, setiap tabel dan gambar itu harus dimaknai. Nah, di dalam paragraf penjelasan itu kalian jelaskan. Pada tabel 3.1 menjelaskan tentang apa? Pada gambar 2.1 itu menjelaskan apa gitu ya. Itu nanti insya Allah nilainya bisa maksimal. Nah, dokumennya menggunakan citasinya IEEE ya. Dengan itu tadi kerapian ya. Seringkali judulnya itu kedeteksi huruf besar semua, ada yang huruf kecil semua. Nah, itu kalian sesuaikan. Nah, teman-teman, untuk poin-poin yang saya bahas ini, kalau misalnya kalian dapat sangat baik semua gitu kan, ini kalian paling enggak menabung sekitar 26 poin. Ya. Maksud saya adalah minimalkan ujian hasil itu nilainya 70. Jadi sekitar 44 poin itu kalian bisa cari sendiri dari bab 1 sampai ke bab 5. Gitu. Ya, paling enggak. Makanya kenapa saya bilang maksimalkan di poin-poin ini. Tapi kalau misalnya kalian abstraknya enggak lengkap nih, berarti kan bisa cukup atau kurang ya?
otomatis kalian effort di bab 1 sampai bab 5-nya cukup tinggi juga gitu. Makanya untuk hal-hal ini kan sebenarnya yang bisa kalian jangkau ya, kalian maksimalkan. Jadi biar nabung 26 poin. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Mau tanya Bu, Hmm? ini misalkan ujian hasil ini nanti pasti ada revisian juga kan ya Bu ya? Nah itu revisiannya itu bisa nambahin nilai akhirnya nggak Bu? Nah, oke ya. Kalau misalnya pertanyaannya adalah, Bu, nanti kan ada revisi. Iya. Apakah nanti revisinya bisa menambah nilai ya? Iya Bu. Kalau revisi, kalau misalnya nilainya di bawah 70, revisi nilai maksimal 70 doang. Tapi kalau misalnya kamu nggak revisi, misalnya dapat 80 ataupun 85 gitu kan udah lumayan. Jadi kamu nanti ujian akhirnya ya untuk mendapatkan nilai TA itu nggak terlalu yang ngoyo gitu loh. Begitu. Karena kan nilai TA itu dari ini ya dihitungnya dari presensi kelas. Kemudian pengumpulan tugas di kelas gitu, terus ujian proposal, ujian hasil dan sidang akhir. Itu baru jadi nilai TA. Ya, cukup menjawab? Cukup Bu. Ya. Oke. Ya, Nelan. Baik, mohon izin bertanya Ibu. Jadi kan untuk semester ini saya ikutan yang ujian hasil Bu ya. Nah, itu kan yang di semester lalu itu ada nilai rubriknya dari bab 1 sampai 3. Nah, di ujian hasil ini yang bab 1 sampai 3-nya tetap dinilai kembali Bu atau gimana Bu? Oke, ujian hasil ini kan? Iya, bab 1 sampai 3-nya tetap dinilai dari awal. Cuma poin bobotnya yang beda. Gitu. Ini. Kelihatan kan Berarti nanti Excel saya? tetap ada revisi ya Bu? Tetap. Aha. Tetap. Jadi revisi itu untuk syarat uji daftar sidang TA. Jadi tetap ada. Sebentar, saya ini saya stop share dulu ya. Oh iya. Nah, ini persyaratan ujian TA-nya kan di sini. Di sini Pak, surat perbaikan ujian TA sebelumnya itu di hasil sama sidang. Berarti harus ada revisi juga. Ini. Ya. Berarti nanti sama dosen pengujinya tetap dicek kembali gitu ya Bu? Iya, tetap. Kan kita udah revisi juga, tapi tetap dicek kembali gitu ya Bu? Baik Bu, paham. Ya, jadi gini teman-teman, kenapa kok bab 1 sampai 3-nya itu dicek kembali gitu kan? Ya karena sangat dimungkinkan ketika kita itu menyusun bab 4 dan 5 itu akan terjadi penyesuaian di bab 1, 2, 3 gitu. Makanya kenapa saya ngobrain teman-teman ya, habis ujian proposal segera kerjakan revisinya. Karena apa? Pasti nanti itu akan disesuaikan lagi begitu. Jangan di detik-detik akhir mau ujian hasil toh nggak berubah apapun gitu. Emang baiknya adalah kerjakan dulu, fokus ke revisi ujian proposal, kemudian pokoknya dikirimkan dulu ya.
mau tanda tangannya nanti atau gimana, pokoknya revisinya kerjakan dulu. Kemudian nanti terus berprogres dengan dosen pembimbing, karena pasti nanti akan ada penyesuaian di bab 1, 2, 3. Kalau misalnya, Bu, saya sudah revisi bab 2 gitu. Terus ternyata di rubrik penilaian ujian hasil di bab 2 itu dikomentarin lagi gitu kan. Ya nggak apa-apa, karena memang ketika kamu mengerjakan di bab 4 ada yang perlu kamu sesuaikan di bab 2 gitu. Ya, jadi semuanya penuh dengan revisi dan kamu sesuaikan. Makanya ketika kamu misalnya di bab 4, Bu, ternyata rumusan masalah saya harus ditambah. Ya udah, berarti kan bab 1-nya di rumusan masalah ditambah, tujuan manfaat ditambah juga. Gitu. Ya. Oke. Cukup jelas ya? Cukup jelas, Bu. Terima Oke. kasih banyak. Oke. Ada yang bertanya, Bu, terkait kuesioner saya menggunakan penelitian kualitatif. Sebentar, kalau kuesioner pasti kuantitatif dong, ya, Rohimin ya. Bu. Kalau kuesioner pasti kuantitatif, bukan kualitatif. Baik, kalau untuk ininya wawancara semua, Bu, nggak bisa kuesioner. Loh, kamu akhirnya menggunakan apa? Kuantitatif apa kualitatif? Kualitatif, Bu. Orang saya isi kuesioner kamu, jadi nggak jadi nih. Gimana dong? Saya sudah Berarti meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner kamu loh. Maksudnya saya bantuin gitu kan. berarti ininya wawancara semua ya, Bu? Ya iya, kalau kamu ganti ke kualitatif, berarti Kalau hasil kalau kualitatif itu nggak ada minimal responden ya kan? nggak ada. Nggak ada. Yang penting bisa menjawab rumusan masalah. Tapi paling nggak ada 3 lah minim. Oh, iya. Nggak Baik, Bu. cuma 1. Tergantung user kamu siapa ya. Iya, Bu. Ini gimana sih, kamu nggak diskusi sama Pak Lukman apa gimana? Iya, Bu, saya juga udah share ke Pak Lukman, cuman masukannya gitu, suruh ganti pertanyaannya. Jenis Oh nggak, pertanyaan. ya udah nggak apa-apa. Ya pokoknya kemarin kamu share saya link kuesioner, pokoknya sudah saya isi gitu kan. Itu. Oke. Apa namanya, sebentar. Bu, izin bertanya, kalau nilainya kurang di kelas TA gimana ya? Nilainya kurang di kelas TA, ya berarti nilai akhir TA ya nilai itu gitu ya. Oke, Bu, kalau seminar hasil ada remedial juga? Iya, ada. Ya, tapi saya nggak tahu remedial itu apakah untuk yang nilainya di bawah, karena kan semua itu harus remedi. Untuk yang di bawah 70 ini nanti akan direkomendasikan sidang akhir nggak? Gitu loh, saya nggak tahu aturan itu. Ya, makanya kenapa saya bilang teman-teman paling nggak usahakan nilai seminar hasilnya di atas 70. Gitu. Takutnya tiba-tiba ada informasi ya nilainya di bawah 70 nggak direkomendasikan untuk ujian hasil. Jadi suruh memperbaiki naskah dan aplikasinya dulu. Kan ya ini lagi ya, maksudnya agak gimana gitu ya. Jadi di sini teman-teman tolong usahakan nilainya di atas 70. Jadi lebih baik mana gitu yang benar-benar fobia itu di sekolah itu Sebentar, ini ada yang ngajar awalnya bertanya ya, Bu, saya pekan lalu itu sakit. Oke, kalau sakit sebenarnya aturannya memang harus ada surat ya, gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, maaf izin bertanya, Bu. Ya, Kan judul TA saya itu ada pergantian sedikit ya, Bu ya, kata-katanya, Bu ya. Nah, tadi di Siska itu saya cek untuk proposalnya kan nggak bisa diganti, nggak bisa diedit ya, Bu ya. Terus untuk daftar tugas akhir bisa, Bu. Itu nggak apa-apa, Bu. Iya, nggak apa-apa. Oh iya. Ya. Bisa, Oh, Bu. berarti sudah bisa diedit ya? Iya, untuk daftar itunya doang, Bu. Iya. Tugas akhir. Iya, nggak apa-apa. Kalau yang
proposal karena sudah dilalui ya, jadi dilupakan saja. Yang penting nilainya sudah di atas 70 atau yang di bawah 70 sudah melakukan revisi gitu. Ya, Bu. Ya. Oke. Oke. Teman-teman gimana? Cukup? Bentar. Mungkin link presensinya bisa di-share kali ya Mbak Azra ya. Oke, untuk surat dokter bisa ke BAK, nanti kita dikasih kopiannya ya. Bu izin bertanya, ini kuliah TA ini nanti sampai kapan ya Bu? Maksudnya masih ada lagi? Masih sampai pertemuan ke-15. Oke Bu, makasih. Ya, gini, karena pembahasannya itu sebenarnya belum cukup. Ini masih untuk persiapan ujian hasil. Nanti kita membahas pekan depan kayaknya nggak ada kelas gitu. Pekan depan mengumpulkan tugas ya, tugas yang akan saya buka di Elena. Jadi teman-teman fokus ke pengumpulan ini ya, pendaftaran ujian proposal, ujian hasil, kemudian mengumpulkan tugas yang ditentukan di Elena. Bu, kalau misalnya telat mengumpulkan tugas gimana? Ya udah, nggak usah dikumpulkan. Saya nggak akan buka Elena lagi. Karena Elena saya agak lama banget ya dibukanya. Makanya kenapa saya upload materi, upload link Zoom itu agak telat juga. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh materi, butuh link record Zoom-nya, bisa ngejapri saya ya untuk saya berikan. Gitu. Di Elena karena masih lama banget. Terus pekan setelahnya mungkin kita bahas untuk persiapan PowerPoint, kemudian pembuatan draft artikel jurnal, seperti itu ya. Jadi masih ada. Makanya kenapa untuk sidang TA nanti minimal kehadiran kelas TA adalah 10. Gitu. Kalau untuk ujian hasil 7. Ya. Oke. Kecil saya Ya. terakhir. Untuk jurnal sendiri Bu, itu batasnya kapan ya Bu? Kapan mulai dan kapan harus selesai sebelum apa gitu? Apakah sebelum setelah sidang atau sebelum sidang? Kalau nanti untuk ikut sidang TA, syaratnya itu draft. Bikin draft artikel jurnal. Baru draftnya aja berarti ya Bu? Belum dipublish? Belum. Kamu pembimbingnya Bu Tiffany nggak? Iya Bu, Bu Tiffany. Jadi kalau untuk publikasi dan lain-lain itu nanti bisa didiskusikan oleh Bu Tiffany dengan Bu Tiffany ya. Tapi untuk persyaratan sidang biasanya draft aja. Bisa jadi gini, karena untuk publikasi itu biasanya kita makan sampai hitungan bulan ya. Kalau cepet di reviewnya sama si jurnalnya itu bisa 1 minggu atau 1 bulan gitu loh. Dan nggak mungkin dong kalian nungguin itu. Jadi ketika kalian sudah membuat draft, harapannya itu draft ini nanti bisa dilanjutkan oleh dosen pembimbing masing-masing untuk bertanggung jawab bagaimana naskah kalian itu bisa dipublikasikan gitu. Atau nanti misalnya teman-teman kan ini draft artikel jurnalnya diarahkan ke The Bestie ya. Jadi buat dalam template-nya artikel jurnal The Bestie. Nanti diinputkan di situ apa atau gimana ya? Saya lupa. Nanti akan kita bahas waktu kita materinya penyusunan artikel jurnal. Ya. Baik, terima kasih Bu. Oke. Nah, oke ya. Link presensinya sudah di-share oleh Mbak Azra. Silakan mengisi presensinya. Oke, saya stop record dulu.